wabarakatuh semuanya. Welcome back still in my channel, oke? Dan buat kali ini kita akan langsung ke pembahasan selanjutnya di materi kita, yaitu sistem sirkulasi. Tapi sebelumnya, let's check this out. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you know. Dan jawabannya adalah selamat ya. Langsung aja yuk kita bahas konsepnya. Let's move on. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy. Pada video kali ini, sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah yang akan kita bahas itu antara lain mengeksplor tentang komponen utamanya, yaitu darah dan alat peredaran darah, di mana darah terdiri atas komponen darah juga golongan darah yang akan kita bahas. Juga untuk alat peredaran darahnya ada jantung, juga pembuluh darah, dan kita akan membahas kelainan. Nah, kita yang pertama dibahas di darah itu adalah fungsi dari darah itu sendiri, antara lain mengedarkan sari makanan, mengikat dan mengedarkan oksigen, mengatur sistem metabolisme seperti CO2, asam urat, dan lainnya, juga mengatur hormon dan menjaga tubuh dari infeksi zat asing. Nah, untuk komponen darah itu sendiri itu terbagi atas 55% plasma dan juga 45% sel darah maksudnya ya, dimana sel darah itu bersifat padat dan plasma itu bersifat lebih cair, lebih encer. Nah, kenapa encer? Di sini bisa kita lihat komponen utama dari plasma darah sendiri itu ternyata adalah 90-92% air, dan sisanya itu sekitar 8% itu adalah zat terlarut, antara lain yaitu ada protein, di mana protein pada plasma darah antara lain ada fibrinogen yang berperan dalam pembekuan darah, globulin yang berperan dalam pertahanan tubuh, kemudian juga ada albumin yang berperan dalam proses membantu aliran darah, juga mengatur tekanan osmotik, dan juga ada yang disebut dengan serum, di mana serum ini merupakan bentuk cairan dari plasma itu sendiri bila dipisahkan dari protein-protein tadi, gitu ya. Dan serum ini mengandung zat antibodi yang bisa mempertahankan tubuh dari zat asing. Nah, kalau kalian misalkan pernah dengar sekarang ada donor plasma gitu ya untuk para penderita COVID-19, nah itu kalian sekarang paham, berarti yang dimanfaatkan itu adalah serum yang mengandung antibodi tadi. Jadi semua antibodi yang diproduksi dari tubuh itu akan mengalir di dalam plasma darah kita, sehingga antibodinya bisa didonorkan untuk yang membutuhkan. Komponen lain dari cairan berwarna kuning pucat ini atau plasma darah ini yaitu ada garam mineral, bahan organik, juga ada sisa metabolisme, hormon, dan gas. Semuanya bersatu menjadi kurang lebih 55% dari struktur darah secara keseluruhan. Jadi kenapa darah bisa encer? Karena kita tahu bahwa penyebabnya itu adalah adanya plasma darah yang mengandung 90-92% air. Oke, komponen selanjutnya adalah sel darah yang sifatnya lebih padat. Dari komposisi 45% setelah dibandingkan dengan plasma darah, itu dominasi berupa sel darah merah. Nah, ini dia sel darah merahnya atau eritrosit, kemudian ini adalah keping darah atau trombosit, dan ini adalah leukosit atau sel darah putih. Kita coba bahas satu persatu ya, dimulai dengan sel darah merah. Sel darah merah memiliki komponen utama yaitu adalah hemoglobin atau biasa dikenal
dengan Hb ya, dimana hemoglobin ini memiliki fungsi utamanya yaitu mengikat oksigen. Tapi sebenarnya afinitas atau daya ikat hemoglobin itu lebih kuat terhadap karbon dioksida dan zat beracun yang lain. Jadi ikatan hemoglobin dengan oksigen itu menghasilkan warna merah, sementara ikatan hemoglobin dengan CO2 atau gas beracun itu menghasilkan warna biru. Sehingga kalau misalnya kalian ditanya kenapa warna darah kita merah, jawaban kamu karena kita mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen. Berbeda kasusnya dengan orang yang mengalami keracunan. Misalnya ada seseorang yang menyalakan mobil di dalam garasi tertutup, otomatis kan buangan gas kendaraannya berupa CO dan CO2-nya akan sangat mudah diikat oleh hemoglobin, sehingga ikatannya itu menyebabkan terjadinya bentuk karbaminohemoglobin yang menghasilkan warna biru. Jadi orang yang keracunan tuh di sekitar lehernya tuh menjadi biru pembuluh darahnya. Kenapa? Karena mengalir darah yang hemoglobinnya mengikat gas beracun tadi. Struktur dari eritrosit sendiri itu adalah bikonkaf atau memiliki cekungan di dua sisinya, kemudian tidak memiliki inti ya. Jumlah rata-ratanya itu ada 4-6 juta per mililiter kubik darah untuk setiap orang. Jumlah eritrosit juga hemoglobin pada laki-laki dan perempuan itu cenderung berbeda ya, lebih banyak pada laki-laki. Dan fungsi utama dari eritrosit adalah transport oksigen juga karbon dioksida. Sel darah selanjutnya adalah leukosit atau sel darah putih, di mana leukosit memiliki bentuk yang amorf atau tidak memiliki bentuk tetap dan memiliki inti. Jadi kalau tadi sel darah merah itu tidak punya inti, maka leukosit itu punya inti. Jumlah rata-ratanya kisaran 4.800 sampai 10.000 saja, jadi lebih sedikit dibandingkan dengan sel darah merah. Dan fungsi utamanya itu adalah sebagai antibodi juga membunuh zat asing, jadi lebih ke proteksi tubuh. Sebenarnya sel darah putih sendiri dibagi menjadi dua, ada yang bergranula dan tidak bergranula. Yang bergranula atau granulosit dibagi menjadi yang pertama ada neutrofil dengan fungsi utamanya itu adalah memfagosit atau memakan bakteri. Kemudian ada eosinofil yang fungsinya membunuh cacing parasit juga menghancurkan ikatan antigen ya atau zat asing yang mencegah proses alergi. Dan juga ada basofil yang melepaskan zat pencegah alergi, juga mengandung zat anti pembekuan darah atau heparin. Sementara yang agranulosit ini ada komponen utamanya atau jenisnya yang antara lain limfosit. Nah, limfosit inilah yang berfungsi sebagai penghasil antibodi dalam tubuh kita. Dan yang kedua ada monosit yang berperan sebagai fagosit dan berkembang menjadi makrofag. Ini adalah kondisi leukosit yang sedang mengejar bakteri. Sebagai salah satu tugasnya yaitu memproteksi tubuh kita dari zat asing ya. Terlihat struktur tubuh dari leukosit yang sangat amorf dan fleksibel, mengejar antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Di sini kasusnya leukosit sedang mengejar bakteri, terlihat masuk ke dalam tubuhnya, dan inilah yang disebut fagositosis. Darah terakhir itu adalah trombosit atau keping darah, di mana keping darah ini memiliki bentuk cakram dan jumlahnya kurang lebih 150 sampai 400 ribu per mililiter kubik darah, dan tugasnya berperan dalam proses pembekuan darah. Pada saat luka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase, di mana enzim trombokinase ini akan bekerja sama dengan faktor pembeku yang ada pada plasma, yaitu fibrinogen dan protombin yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian trombokinase bersama vitamin K dan kalsium akan mengaktifkan protombin menjadi trombin, sehingga merangsang trombosit untuk menempel lebih banyak dan menjadi sumbat pada lukanya. Kemudian setelah itu trombin akan mengaktifkan
fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin seperti yang terlihat di gambar. Ada benang-benang kuning yang akan mengikat semua komponen supaya menjadi lebih kuat dan menjadi sumbat yang kuat juga, mencegah terjadinya pendarahan. Jadi darahnya menjadi membeku ya karena disumbat di sini. Dan inilah tabelnya. Oke, itu tadi sesi kita kali ini ya. Materi kita di sistem sirkulasi. Seperti biasa, jangan lupa simpan kalian sudah paham atau belum di kolom komentar, dan tulis satu informasi yang penting, oke, dari materi yang udah kita bahas kali ini. So, that's all for this session. See you. Warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm all alone, 'cause you never show